Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ola Izati. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang grammar translation method. Pada metode grammar, siswa mempelajari kaidah-kaidah gramatika bersama-sama dengan daftar atau kelompok-kelompok kosakata. Kata-kata tersebut kemudian dijadikan frase atau kalimat berdasarkan kaidah yang telah dipelajari. Pada metode ini, penguasaan kaidah-kaidah lebih diutamakan daripada penerapannya. Keterampilan lisan seperti pelafalan tidak dilakukan. Metode ini mudah penerapannya karena guru tidak harus fasih berbicara bahasa yang harus dipelajarinya. Sedangkan evaluasi dan penguasaannya juga tidak sulit. Metode translation atau disebut dengan the translation method berisi kegiatan-kegiatan penerjemahan teks yang dilakukan dari hal mudah ke hal yang sulit. Pertama, dari bahasa sasaran ke bahasa ibu dan sebaliknya. Penerjemahan teks dilakukan dengan cara penerjemahan kata per kata maupun gagasan per gagasan, termasuk ungkapan-ungkapan idiomatik. Perpaduan dua metode tersebut di atas melahirkan metode grammar translation method yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran dimulai dengan pemberian kaidah-kaidah gramatika dan mengacu pada kerangka gramatika formal. Kosakata yang diajarkan bergantung pada teks yang dipilih sehingga tidak ada kesinambungan antara kelompok atau daftar kosakata yang satu dengan yang lainnya. Penghafalan dan penerjemahan merupakan ciri kegiatan yang menonjol, yaitu penghafalan dan menerjemahkan kosakata dan kaidah gramatika. Pelafalan tidak diajarkan atau sangat dibatasi hanya pada beberapa aspek saja. Lebih menekankan pada keterampilan membaca dan menulis daripada menyimak dan berbicara. Mungkin cukup segini penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatillah. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu dari uraian di atas, GTM dapat didefinisikan sebagai metode pengajaran bahasa analisis kaidah-kaidah bahasa secara rinci dan diikuti dengan penerapan pengetahuan tentang kaidah-kaidah tersebut untuk tujuan penerimaan kalimat-kalimat dari teks-teks baik dari bahasa sasaran ke bahasa ibu atau sebaliknya. Ciri-ciri GTM. Yang pertama, menekankan ketetapan siswa diharapkan dapat mencapai standar yang tinggi dalam penerjemahannya. Menentukan butir atau kaidah-kaidah gramatika bahasa sasaran dengan ketat dalam silabus. Yang terakhir, menggunakan bahasa ibu pelajar sebagai medium instruksi. Adapun teknik dalam grammar translation method. Yang pertama, translation of literally. Yang kedua, reading comprehension contents. Yang ketiga, antonim sinonim. Dan yang keempat, cognates. Yang kelima, deductive application of real. Yang keenam, fill in the blanks. Yang ketujuh, memorization. Yang ke-8, use word in sentence. Yang ke-9, composition. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahagia. Saya salah satu kelompok 3, yang dimana di sini saya akan menyambung penjelasan dari kawan saya, yaitu yang kedua, direct method atau DM, yang dimana pengajaran langsung merupakan spesi dan grammar translation method, karena metode ini dianggap tidak dapat membuat siswa dapat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa asing yang sedang dipelajari dalam proses pembelajaran. Penerjemahan dilarang digunakan. Kemudian proses pembelajaran dengan DM, guru menyuruh siswa untuk membaca nyaring. Kemudian guru memberi pertanyaan dalam bahasa yang sedang dipelajari. Sesungguhnya bisa dipergunakan guru menggambar atau mendemonstrasikan.
Kemudian di sini terdapat teknik-teknik dalam direct method. Yang pertama, reading aloud. Kemudian yang kedua, question and answer exercise. Kemudian yang ketiga, getting student to self correct. Kemudian yang keempat, conversation practice. Kemudian yang kelima, fill in the blanks. Kemudian yang keenam, dictation. Yang ketujuh, map drawing. Yang kedelapan, paragraph writing. Kemudian di sini juga terdapat yang ketiga, yaitu the audio lingual method. Yang dimana istilah audio lingualisme pertama-tama dikemukakan oleh Prof. Nelson Brock pada tahun 1964, yang dimana metode ini menyatakan dari sebagai metode yang paling efektif dan efisien dalam pembelajaran bahasa asing. Dari mengklaim sebagai metode yang telah mengubah pengajaran bahasa dari hanya sebuah kuat ke dalam sebuah ilmu. Audio lingual method atau ILM merupakan hasil kombinasi pandangan dan prinsip-prinsip linguistik struktural, analisis konstruktif, pendekatan oral dan psikologi behavioristik. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh kawan kelompok saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mahibul Jamal. Saya dari kelompok 3. Saya ingin melanjutkan pembahasan dari bahagia yang sebelumnya. Richard Rogers menambahkan bahwa beberapa prinsip pembelajaran yang telah menjadi dasar psikologi audio lingualisme dan penerapannya sebagai berikut. Pembelajaran bahasa asing pada dasarnya adalah suatu proses pembentukan kebiasaan yang mekanistik. Keterampilan berbahasa dipelajari lebih efektif jika aspek-aspek yang harus dipelajari pada bahasa sasaran disajikan dalam bentuk lisan sebelum dilihat dalam bentuk tulis. Bentuk-bentuk analogi memberikan dasar yang lebih baik bagi pembelajar daripada bentuk analisis. Generalisasi dan pembedaan lebih baik daripada penjelasan tentang kaedah-kaedah. Rogers juga mengatakan bahwa keterampilan bahasa diajarkan dengan urutan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Bentuk kegiatan pengajaran dan pembelajaran ALM pada dasarnya adalah percakapan dan latihan-latihan pola. Percakapan berfungsi yaitu untuk sebagai alat untuk meletakkan struktur kunci pada konteksnya dan sekaligus memberikan ilustrasi situasi di mana struktur-struktur tersebut digunakan oleh penutur asli. Jadi sebagai penerapan aspek kultural bahasa sasaran. Pengulangan dan pelafalan menjadi kegiatan yang dominan pada metode ini. Pola-pola gramatika tertentu pada percakapan dipilih untuk dijadikan kegiatan latihan pola. Kegiatan-kegiatan belajar berdasarkan ALM adalah repetition, inflection, replacement, restatement, completion, transposition, expansion, contraction, transformation, integration, rejoinders, and restoration. Jadi mungkin itu saja dari saya. Mungkin selanjutnya akan disambung oleh Rahmatul Anissa. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang prosedur pembelajaran menggunakan ALM. Yang pertama itu kegiatan guru. Jadi kegiatan guru ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama menjadi model pada semua tahapan pembelajaran. Yang kedua,
menggunakan bahasa Inggris sebanyak mungkin dan bahasa ibu sedikit mungkin. Yang ketiga, melatih keterampilan menyimak dan berbicara siswa tanpa bahasa tulis dulu. Keempat, mengajarkan struktur melalui latihan pola bunyi, urutan, bentuk-bentuk dan bukan melalui penjelasan. 5. Memberikan bentuk-bentuk tulis bahasa sasaran setelah bunyi-bunyi benar-benar dikuasai siswa. Yang keenam, meminimalkan pemberian kosakata kepada siswa sebelum semua struktur umum dikuasai. Dan yang ketujuh, mengajarkan kosakata dalam konteks. Selanjutnya, kegiatan siswa. Kegiatan siswa yaitu yang pertama, mendengarkan sebuah percakapan sebagai model. Yang berisi struktur kunci yang menjadi fokus pembelajaran mereka, mengulangi setiap baris percakapan tersebut secara individu maupun bersama-sama, menghafalkannya dan siswa tidak melihat buku. Yang kedua, mengganti dialog dengan setting tempat atau yang lainnya sesuai dengan selera siswa. Yang ketiga, berlatih struktur kunci dari percakapan secara bersama-sama dan kemudian secara individual. Yang keempat, mengacu ke buku teks dan menindaklanjuti dengan kegiatan membaca, menulis, atau kosakata yang berdasarkan percakapan yang ada. Menulis dimulai dalam bentuk kegiatan menyalin dan kemudian dapat ditingkatkan. Mungkin di sini penjelasan dari kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.